Perkenalkan, nama saya Riris Krisdempuan Nadia, NIM 203010211002, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Palangkaraya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kognitivisme teori Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami apa yang sedang ia lakukan dan tersusun. Teori Vygotsky adalah teori kondisi sosio budaya yang difokuskan pada bagaimana kembangan yang diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus pada perkembangan kognitif pada anak, menurut Vygotsky. Perkenalkan, nama saya Riris Krisdempuan Nadia, NIM 203010211002, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitivisme teori Vygotsky. Kognitivisme teori Vygotsky adalah yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami apa yang sedang ia lakukan dan tersusun. Teori Vygotsky adalah teori kondisi sosio-budaya yang difokuskan pada bagaimana perkembangan yang diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus pada perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. 2. Bagaimana sejarah perkembangan kognitivisme teori Vygotsky? Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal sama dengan ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasakan sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. 2. Konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Contoh Vygotsky, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang siswa menyatakan bahwa untuk sembarang bilangan real x dan y berlaku x dikurang y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat,
Guru tidak perlu menyatakan bahwa itu salah. Lebih baik guru memberi pertanyaan yang sifatnya menuntut. Misalnya, apakah 3 dikurang 2 pangkat sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat? Tanda tanya. Dari contoh yang saya jelaskan di sini bahwa guru bisa membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai agar proses konstruksi pengetahuan dalam pikiran siswa bisa berlangsung secara optimal. Pertanyaan yang diajukan guru tersebut untuk menuntun siswa supaya pada akhirnya siswa